Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Psikologi Perpustakaan akan menjelaskan mengenai kepribadian pada ruang lingkup perpustakaan yang beranggotakan saya Liana, Nurul Fitri, dan Ridatul Muslimah. A. Pengertian kepribadian. Menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo dalam Suhernik merumuskan bahwa kepribadian merupakan sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Interaksi karakteristik dari struktur pada tingkah laku, pendirian, kemampuan seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. Kepribadian seseorang akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian antara lain perasaan bersalah, benci, cemas, kepercayaan yang diemban, harapan yang dicamkan, dan kasih sayang yang diterima dari lingkungan. B. Kepribadian dalam ruang lingkup perpustakaan. Menurut Fatmawati dalam Alius Khan, bentuk kepribadian dalam melayani pemustaka yang dapat dilakukan pustakawan yaitu 1. Penuh perhatian. Artinya pustakawan harus membangun rasa peduli dengan kebutuhan orang lain untuk memberikan rasa nyaman kepada mereka yang berada dalam posisi sebagai pemustaka. 2. Penuh pertolongan. Artinya pustakawan dituntut mampu menyediakan bantuan baik dalam bentuk kemudahan maupun memberikan solusi lain tanpa pamrih kepada pemustaka. 3. Tenggang rasa. Pustakawan dapat menunjukkan sifat empati kepada pemustaka, misalnya pustakawan selalu memperlihatkan empatinya dengan mendahulukan kepentingan pemustaka. Fitri akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pelayanan di perpustakaan itu bukan hal yang sederhana teman-teman, melainkan perlu adanya kematangan psikologis bagi pustakawan, terutama yang langsung berhadapan dengan pemustaka. Contohnya kayak Fatmawati menjelaskan bahwa bentuk aplikasi kepribadian di perpustakaan itu dibagi menjadi dua aspek pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan secara langsung atau face to face, atau bisa disebut dengan direct service, meliputi penampilan diri yang baik dan menarik, perkataan dan tindakan yang baik, jujur dalam ucapan dan tindakan, intonasi yang jelas, baik ucapan maupun suara, kemudian bahasa tubuh yang menarik, misalnya senyuman yang menimbulkan kesan keramahan, kemudian mendengarkan keluhan pemustaka, tidak menunduk ketika diajak berbicara dan berkesan akrab, dan selanjutnya yaitu menghindari berbicara sambil makan ataupun merokok. Kemudian pelayanan secara tidak langsung atau bisa disebut dengan indirect service, misalnya yaitu melalui telepon atau sistem pesan. Yang perlu diperhatikan dalam pelayanan ini yaitu segera mengangkat telepon atau merespon pesanan. Jadi pustakawan itu harus segera mengangkat telepon atau merespon pemustaka yang memesan lewat telepon. Kemudian menggunakan kata-kata yang sesuai. Jadi kita pandai-pandai memilih kata-kata, karena kita nggak tahu kan nanti pemustaka yang ingin memesan atau tersebut nggak enak hati gitu. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mencatat pesan dan mengakhiri ucapan dengan terima kasih. Jadi apapun adanya tetap bilang terima kasih, dan juga kalau misalkan ada kata-kata yang salah kita harus juga bilang maaf, jangan segan-segan bilang seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada meletakkan gagang telepon pada tempatnya setelah memastikan pesanan yang diterima. Jadi kita harus kembalikan ke posisi semula, kayak mana kita ngambilnya sebelum mengangkat telepon tadi. Kita harus memastikan seperti itu juga
juga setelah kita mengangkat apa dari pembicarakan tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi dan juga sekaligus penghambat kepribadian pustakawan. Jadi faktor yang bisa mempengaruhinya itu bisa berasal dari individu atau bisa kita sebut dengan internal, dan bisa juga dari lingkungan atau eksternal. Jadi contoh dari faktor internalnya atau dari individunya itu misalnya kita ini tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, jadi bisa menghambat kepribadian kita sebagai pustakawan. Kemudian kurang termotivasi dalam hidup, jadi motivasi itu perlu untuk mengembangkan kepribadian kita sebagai pustakawan. Kemudian ada kita tuh enggan evaluasi diri, jadi kita mah kayak nggak berkembang gitu, kayak B aja gitu kan, biasa aja. Kalau gitu ya udah gitu. Jangan gitu ya teman-teman, kita harus evaluasi diri kita menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian ada juga karena faktor usia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang upaya pengembangan kepribadian pustakawan. Pengembangan kepribadian merupakan suatu usaha yang perlu dilaksanakan dalam rangka tercapainya peningkatan mutu. Ada 6 hal yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kepribadian pustakawan. Di antaranya adalah yang pertama adalah WMI. Bagi seorang pustakawan, WMI berarti keyakinan, pandangan atau penilaian seorang pustakawan terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat berupa penilaian secara fisik, psikis, sosial, ataupun moral. Untuk dapat memahami diri kita sendiri, bisa dilakukan dengan cara pengenalan diri, memahami diri, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kita. Upaya yang kedua adalah identitas dan jati diri. Identitas ini berbeda dengan jati diri. Identitas dapat diartikan sebagai tanda diri kita yang menunjukkan siapa diri kita, tapi hanya menampilkan hal-hal yang tampak secara lahiriah saja. Identitas ini belum tentu menunjukkan pribadi kita yang sesungguhnya, sedangkan diri kita yang sesungguhnya atau sifat dasar dari diri kita itu dinamakan dengan jati diri. Upaya yang ketiga adalah karakter building atau pembentukan watak. Pembentukan watak ini merupakan proses yang tidak ada hentinya. Salah satu hal yang dapat membentuk watak seseorang itu adalah pola pikirnya. Pembentukan watak dapat dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga bangsa. Mindset yang selanjutnya adalah mindset. Dengan adanya mindset yang jelas, maka seorang pustakawan itu dapat menjadi pustakawan yang profesional, karena mindset sendiri dapat mempengaruhi atau mengubah cara berpikir dari seseorang. Dengan adanya target pencapaian, maka tujuan seorang pustakawan itu bekerja di perpustakaan tentunya sudah jelas arahnya akan kemana, sehingga ia dapat menjadi pustakawan yang profesional itu. Yang kelima adalah courtesy. Courtesy ini sebagai implementasi dari pelayanan seorang pustakawan. Implementasi dari hal ini adalah etiket pelayanan yang baik yang diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka. Upaya yang terakhir adalah etiket. Etiket bagi pustakawan berarti persetujuan bersama untuk menilai sopan atau tidaknya seorang pustakawan itu dalam pergaulannya. Hanya sekian materi